Halo Bunda, kali ini kita masuk ke pembahasan mitos seputar menyusui. Nah, di sini ada yang kita anggap mitos dan memang itu mitos, tapi di sini ada yang kita anggap fakta dan itu memang mitos atau itu juga termasuk fakta. Nah, kita bahas satu-satu ya. Pembahasan yang pertama. Payudara kecil tidak akan menghasilkan cukup ASI. Apa benar sih? Itu mitos atau fakta? Jawabannya adalah mitos. Wanita dengan payudara kecil dan yang tidak tampak tumbuh selama hamil itu masih dapat menghasilkan banyak ASI. Jika Bunda tidak memproduksi cukup ASI, maka ada banyak cara untuk meningkatkan produksinya. Jadi, ukuran payudara itu apakah kelihatannya kecil atau ukuran payudara yang terlihat besar, itu semua sama-sama bisa menghasilkan banyak ASI. Apa sih yang membedakan antara payudara kecil dengan payudara besar? Yang membedakan adalah banyaknya jaringan lemak di dalamnya. Jadi, jangan khawatir, kok kelihatannya payudara saya kecil ya? Jangan khawatir bahwa Bunda juga pasti bisa menghasilkan banyak ASI. Nah, pembahasan yang berikutnya yaitu ibu baru tidak menghasilkan cukup ASI. Ini mitos atau fakta? Jawabannya adalah mitos. Ya benar, jika ibu baru melahirkan belum bisa menghasilkan ASI selama 3-5 hari setelah melahirkan. Tapi mereka bisa menghasilkan cairan kental yang disebut kolostrum yang dibutuhkan bayi baru lahir. Tadi kita ingat video-video sebelumnya yaitu bahwa fase pembentukan ASI itu kan ada 3, laktogenesis yang pertama, laktogenesis yang kedua, yaitu laktogenesis yang ketiga. Nah, di laktogenesis yang kedua ini memang ASI belum banyak karena memang fasenya dia menghasilkan kolostrum kemudian beralih ke ASI yang matang. Nah, kolostrum ini walaupun tidak banyak jumlahnya tapi justru dia berperan penting untuk masa-masa di hari-hari pertama kelahiran bayi. Banyak ibu khawatir tidak cukup memproduksi ASI segera setelah melahirkan. Padahal itu semua normal dan bayi tidak minum lebih dari 2 sendok teh ASI dalam satu waktu, kata Kathy Mason. Dia adalah perawat dan konsultan laktasi dari Relay Hospital Fall Sheridan di Indiana University Health, dilansir oleh Health. Nah, pembahasan selanjutnya. Menyusui bisa membantu menurunkan berat badan ibu. Benar? Mitos atau fakta? Jawabannya adalah fakta. Ibu yang menyusui itu bisa membakar sekitar 300 hingga 500 kalori sehari dibandingkan dengan ibu yang tidak menyusui. Penelitian menunjukkan ibu bisa cepat langsing apabila menyusui anaknya. Nah, menyusui bisa melepaskan hormon yang merangsang rahim untuk kembali lagi ke ukuran yang normal. Nah, selanjutnya, menyusui bayi bisa melindungi ibu dari depresi pasca melahirkan. Mitos atau fakta? Jawabannya adalah fakta. Sebuah studi tahun 2012 yang diterbitkan di International Journal of Psychiatry in Medicine itu menemukan wanita yang menyusui lebih kecil kemungkinan didiagnosis dengan depresi pasca persalinan selama 4 bulan pertama dibandingkan wanita yang tidak menyusui. Nah, Mason itu menduga hormon oksitosin yang menghasilkan perasaan baik itu berperan. Hormon oksitosin termasuk jadi dengan hormon bahagia tadi ya. Hormon oksitosin adalah hormon bahagia yang dihasilkan selama proses menyusui. Nah, selanjutnya, menyusui bisa membuat payudara ibu kendor. Mitos atau fakta? Jawabannya adalah mitos. Payudara kendor bisa disebabkan perubahan hormon saat hamil. Misalnya, pertambahan berat badan yang membuat payudara ikut kendor. Jadi bukan pada saat menyusuinya ya. Jadi ketika kita hamil pun organ kita yang berupa payudara itu juga akan membesar dan itu juga bisa membuat payudara kendor.
Jadi itu pilihan. Kalau misalkan kita tidak milih untuk hamil dan menyusui pun, payudara itu juga seiring bertambahnya usia akan menjadi kendor. Nah, selanjutnya, ibu menyusui hanya boleh mengkonsumsi makanan hambar tanpa bumbu. Mitos atau fakta? Jawabannya adalah mitos. Beberapa makanan pencetus alergi itu bisa dihindari. Namun, untuk penambahan rasa di makanan tidak akan berpengaruh pada rasa ASI. Kalau misalkan ada riwayat alergi dari ibu, itu mungkin bisa akan kemungkinan si kecil juga ikut alergi. Nah, itu bisa dihindari. Tapi kalau rasa asin, rasa manis, rasa gurih, itu tidak masalah dan itu tidak berpengaruh pada rasa ASI. Nah, selanjutnya, air susu pertama tidak baik untuk bayi. Ini mitos atau fakta? Jawabannya adalah mitos. ASI yang keluar pada hari pertama sampai hari kelima atau sampai hari ketujuh mengandung zat putih telur atau protein yang kadarnya tinggi dan zat antiinfeksi atau kekebalannya juga tinggi. Nah, kolostrum sangat sesuai dengan kondisi bayi di hari-hari pertama sejak kelahirannya karena bayi belum bisa menerima beban yang memberatkan kerja ginjal. Kolostrum mengandung laktosa dan lemak dalam kadar rendah sehingga mudah dicerna. Jadi kolostrum itu justru baik di hari-hari pertama kelahirannya. Lanjut, menyusui itu repot. Nah, ini mitos atau fakta? Jawabannya adalah mitos. Yuk bandingkan, lebih repot mana, menyusui atau tidak menyusui? Kalau menyusui, ibu bisa memberikannya kapan saja dan di mana saja. Tidak perlu membersihkan botol dan perangkapnya, tidak perlu ditakar, terus membawa-bawa semua perlengkapannya, dan tidak butuh waktu lama untuk menyiapkannya. Kita lanjut ke video berikutnya.